Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat kepada kita. Di antara nikmat itu, di tengah-tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, yaitu ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa begitu waktu cepat berlalu. Hari demi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti dengan tahun. Alhamdulillah kita berada di awal tahun 2025 Masehi ini. Tentunya kalau kita flashback ke belakang memahami kehidupan ini, tentunya kita sebagai seorang muslim haruslah terbangun mindset kita. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian dan banyak ujian. Senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, keadaan kita pada saat di bawah ataupun keadaan kita pada saat di atas. Dalam keadaan kita berada di puncak maupun di bawah, itu adalah sebuah konsep kehidupan yang harus kita terima. Namun hal yang penting kita bangun mindset kita bahwa hidup ini adalah penuh dengan ujian. Ujian kesenangan, ujian kesedihan. Ada ujian kekayaan dan juga ujian kemelaratan, ujian ketakwaan dan juga ujian kedurhakaan, ujian yang memiliki jabatan atau kursi ataupun yang tidak mempunyai kursi atau jabatan. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja orang yang mengaku beriman kepada Allah. Allah akan mengujinya agar seberapa besar istiqomah kaum muslimin, hamba Allah yang mengaku beriman, dia beristiqomah. Apakah masih tegak dalam keimanannya, berdiri kokoh, dan juga dapat menghalau setiap godaan dan rayuan dari godaan setan. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan dan juga jiwa. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jelaslah di dalam Al-Quran itu memang Allah pasti akan mengujinya. Siapa saja hamba Allah yang mengaku beriman, tidak pandang bulu dan juga tidak pandang dengan situasi maupun keadaannya bagaimanapun, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ibadah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kualitas ibadahnya. Apakah ibadahnya yang dikerjakan selama ini
penuh dengan keikhlasan dan tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau karena sebab lain? Ataukah dalam dia menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya? Ataukah menurut daripada hawa nafsunya? Semuanya itu dapat terlihat tergambar dari apa yang dia kerjakan. Hadirin yang dimulakan Allah, orang yang tidak pandai beribadah pun juga diuji oleh Allah. Apakah dia masih mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan atas dirinya, ataukah dia sudah lama meninggalkannya? Begitu juga dengan orang yang kaya, akan diuji oleh Allah. Dari mana hartanya ia dapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Apakah hartanya didapat dengan jalan yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah, atau jalan yang belok, jalan yang diharamkan oleh Allah? Begitu juga dalam pentasarukan harta yang dia dapat, apakah dibelanjakan sesuai dengan ridho Allah atau sesuai dengan ridho hawa nafsunya, sehingga di luar daripada konteks yang seharusnya. Orang miskin pun juga akan diuji oleh Allah. Seberapa besar dia bersabar di dalam hal dia mencari nafkah, dan seberapa besar dia selalu gigih dalam memenuhi kebutuhannya. Apakah dia masih eksis terhadap syariat-syariat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dia mengetahui? Ataukah dia sudah mulai bergeser imannya kepada sesuatu yang melanggar daripada nilai-nilai yang terbangun di dalam Islam? Artinya dia sudah mencari hal-hal yang berkaitan dengan rezekinya bukan di jalan lurus lagi, tapi di jalan bengkok. Begitu juga dengan orang yang diberikan amanah kekuasaan, apakah dia masih eksis bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang diberikan Allah untuk dilaksanakan, dan dia menjadi sosok untuk membangun masyarakatnya, membangun orang-orang yang menjadi naungannya? Apakah dia semakin baik ataukah dia semakin zalim? Begitu juga dengan orang yang tidak punya kekuasaan pun sama. Apakah dia masih eksis di dalam menetapkan suatu pilihannya, atau dia bergeser kepada sesuatu yang bersifat materi? Namun demikian, selagi kita masih hidup di dunia ini, ujian pun akan terus berlangsung, akan terus ada. Dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wadharru wa zulzilu. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kamu? Mereka diuji oleh Allah dengan penderitaan, kesusahan di dalam hidup, begitu menerpanya. Orang-orang tua kita, bahkan kakek-kakek kita terdahulu, sampai ratusan tahun dijajah oleh penjajah. Artinya dia telah diuji oleh Allah. Sedangkan kita belum teruji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pantas mengharapkan surganya? Namun yang terpenting dalam hal ini bahwasannya ujian yang Allah berikan itu, seberapa besar kita beristiqomah memegang keimanan itu. Jika kita diuji oleh Allah, sesungguhnya Allah itu sayang kepada kita, Allah itu peduli kepada kita. Ujian yang diberikan Allah tentang keimanan, agar orang ini meningkat ketakwaannya sehingga mendapat derajat yang tinggi di sisinya. Dan bagi orang-orang yang kurang bertakwa, diuji oleh Allah adalah dengan maksud untuk mengingatkan agar dia kembali kepada Allah, bahwa jalan-jalan yang dilakukan selama ini begitu jauh dari syariatnya,
dia sudah mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah, sudah meninggalkan syariat-syariat Allah dan Rasulnya, sehingga Allah memberikan ujian agar dia kembali kepadanya. Tapi yang repot atau yang kita anggap susah adalah jika Allah sudah tidak memberikan ujian kepada kita, artinya Allah telah membiarkan kita di dalam suatu keadaan yang tidak kita sadari sesungguhnya kita berada di jalan yang salah, namun kita menganggap bahwa jalan itu adalah yang benar. Kebiasaan dari manusia adalah jika ia diperingatkan oleh Allah, dia mengabaikannya. Jika dia dinasihati kepada orang lain, dia mengabaikannya. Maka pada saat dia melanggar dari perintah-perintah Allah dengan berbuat zalim, dengan berbuat semenah-menah, pada saat itulah Allah membukakan pintu-pintu kesenangan untuknya. Semakin dia bermaksiat, semakin dia berbuat zalim, Allah membukakan pintu-pintu kesenangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Falaman nasu ma dzikrubi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta ijafarihu bima utu akhadnahum baktatam fa idahum mublisun." Jika peringatan Allah datang kepada seseorang atau manusia atau hambanya, kemudian dia mengabaikannya, kemudian dia acuhkannya, Allah membukakan pintu-pintu kesenangannya. Dan pada saat dia menerima kebaikan atau kesenangan-kesenangan yang didapat dari Allah, maka Allah siksa mereka dengan secara tiba-tiba, kemudian dia diam dan berputus asa. Hal ini yang kita kenal dengan istidrat. Istidrat adalah berupa bentuk azab Allah yang mana hambanya tidak menyadari, dia digiring kepada suatu situasi dan kondisi yang pelan-pelan menuju kepada kebinasaan. Begitu dia sadar bahwa ajal sudah sampai pada dirinya, kemudian dia berkata, "Fayaqula laula ahtadi iza ila azalin qarib fa asadaka wa aku minas solihin." Ya Allah, tangguhkanlah kematianku barang sesaat agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Namun begitu ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, dan dia menyesalah apa yang dilakukannya. Hal inilah suatu istidrat yang harus kita pahami. Jika kita melihat saudara-saudara kita yang berbuat kezaliman, membuat suatu kerusakan, namun Allah memberikan kesenangan, rezekinya lancar, usahanya tambah maju, tidak pernah sakit, duitnya banyak. Itu adalah bentuk-bentuk istidrat dari Allah yang itu hakikatnya adalah sebuah hukuman kepada Allah. Walladzina kazzabu bi ayatina sanastizruhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan biarkan dia di dalam suatu kesesatannya tanpa disadarinya dan tanpa dia mengetahuinya. Jika hal demikian, itulah adalah suatu ujian dari Allah, dan terlambat untuk menyadarinya, dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di dalam konteks kehidupan ini, bangunlah mindset kita bahwa hidup ini adalah suatu ujian, dan kesenangan-kesenangan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang lain, jangan cepatlah kita menaruh iri hati dan dengki kepada mereka. Barangkali itu adalah ujian bagi mereka yang pada akhirnya membinasakan dia ke dalam suatu jalan yang tersesat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa ya bittaqwallaha haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang bahkan Allah di khutbah yang kedua ini, tentulah kita menyadari bahwasannya hidup ini adalah sebuah perjuangan, sebuah ujian dari Allah. Namun bagi orang-orang yang menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, dia menginginkan kesenangan hidup dunia dan juga kesenangan hidup di akhirat, kuncinya adalah dia membangun mindset bahwa dunia adalah tempat ujian. Bagaimana kita harus bisa mengatasinya? Banyak-banyaklah kita membangun diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya istighfar dan bertobat kepada Allah jalan untuk menyelesaikan kesulitan hidup kita di dunia dan juga sampai dengan akhirat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu bisa memahami konsep ini, konsep kehidupan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma la yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.